Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Vita Bangko dari kelas AD3 Farmasi 2018. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yaitu titrasi asam basa. Apa itu titrasi? Titrasi merupakan metode analisis kuantitatif untuk menentukan konsentrasi atau kadar suatu analit dalam sampel. Reagen yang digunakan untuk menitrasi disebut titran, sedangkan larutan yang dititrasi disebut titrat. Titrat pada volume tertentu direaksikan dengan titran yang telah diketahui konsentrasinya tetes demi tetes sehingga terjadi perubahan yang menandakan titik ekuivalen. Titrasi asam basa dapat diartikan sebagai penentuan konsentrasi asam dalam larutan dengan cara menitrasinya dengan larutan basa yang telah diketahui konsentrasinya atau sebaliknya. Pada titrasi terjadi perubahan pH. Misalkan pada titrasi asam kuat oleh basa kuat, maka pH akan meningkat sedikit demi sedikit hingga mendekati titik ekuivalen. Kemudian meningkat secara signifikan dan kembali meningkat secara perlahan setelah melewati titik ekuivalen. Asam secara paling sederhana didefinisikan sebagai zat yang apabila dilarutkan di dalam air akan mengalami disosiasi dengan pembentukan ion hidrogen sebagai satu-satunya ion positif. Beberapa asam dan hasil disosiasinya adalah sebagai berikut. HCl yaitu asam klorida menjadi H+ yaitu ion tambah Cl- yaitu klorida. CH3COOH yaitu asam asetat menjadi H+ yaitu ion tambah CH3COO- menjadi asetat. Begitupun sebaliknya. Pada titrasi asidi alkalimetri dibagi menjadi dua bagian besar yaitu yang pertama asidimetri. Titrasi ini menggunakan larutan standar asam yang digunakan untuk menentukan basa. Asam yang biasa digunakan adalah HCl, asam cuka, asam oksalat, dan asam borat. Yang kedua yaitu alkalimetri. Pada titrasi ini merupakan kebalikan dari asidi alkalimetri karena larutan yang digunakan untuk menentukan asam di sini adalah basa. Teori asam basa terdiri dari teori Arrhenius, yaitu teori asam nan basa ini dikemukakan oleh Svante August Arrhenius yang merupakan seorang ilmuwan kimia berasal dari Swedia yang lahir pada tanggal 19 Februari pada tahun 1859 sampai 2 Oktober pada tahun 1927 silam. Svante August Arrhenius pada tahun 1884 silam menjelaskan bahwa kekuatan asam di dalam air tergantung pada konsentrasi ion-ion hidrogen di dalamnya. Yang kedua yaitu teori Bronsted-Lowry. Teori asam basa Bronsted dan Lowry ini merupakan sebuah teori yang melengkapi dari kekurangan teori asam dan basa Arrhenius karena tak semua senyawa itu bersifat asam ataupun basa dapat menghasilkan sebuah ion H+ atau OH- jika dilarutkan di dalam air. Yang terakhir yaitu teori asam basa Lewis. Gilbert Newton Lewis merupakan ilmuwan kimia berasal dari Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 23 Oktober tahun 1875 dan meninggal pada 23 Maret 1946 yang terkenal dengan penemuan-penemuannya seperti ikatan kovalen, struktur Lewis, dan asam basa Lewis. Menurut Gilbert Newton Lewis bahwa teori asam basa merupakan masalah dasar yang harus diselesaikan dengan landasan teori struktur atom, bukan berdasarkan oleh hasil percobaan. Adapun prinsip titrasi asam basa yaitu titrasi adalah suatu proses atau prosedur dalam analisis volumetri
di mana suatu titran atau larutan standar diteteskan melalui buret ke larutan lain yang dapat bereaksi dengannya, hingga tercapai titik ekuivalen atau titik akhir. Artinya, zat yang ditambahkan tepat bereaksi dengan zat yang ditambahi. Zat yang akan ditentukan kadarnya disebut sebagai titran dan biasanya diletakkan di dalam Erlenmeyer. Sedangkan zat yang telah diketahui konsentrasinya disebut sebagai titer dan biasanya diletakkan di dalam buret. Baik titer maupun titran biasanya berupa larutan. Ada dua cara umum untuk menentukan titik ekuivalen pada titrasi asam basa, yaitu yang pertama, memakai pH meter untuk memonitor perubahan pH selama titrasi dilakukan. Kemudian, membuat plot antara pH dengan volume titran untuk memperoleh kurva titrasi. Titik tengah dari kurva titrasi tersebut adalah titik ekuivalen. Yang kedua, memakai indikator asam basa. Indikator ditambahkan pada titran sebelum proses titrasi dilakukan. Indikator ini akan berubah warna ketika titik ekuivalen terjadi. Pada saat inilah titrasi kita hentikan. Bisa dilihat pada tabel tersebut, terdapat berbagai jenis indikator yang dapat digunakan untuk melakukan titrasi asam basa. Pada tabel tersebut terdiri dari nama-nama indikator, pH, warna, tipe atau sifat. Selanjutnya, jenis-jenis titrasi. Berdasarkan reaksi yang terjadi selama titrasi volumetri dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama, reaksi asam basa. Yang kedua, reaksi oksidasi reduksi. Yang ketiga, reaksi pengendapan. Dan yang terakhir, reaksi pembentukan kompleks. Untuk macam-macam titrasi terdiri dari 6. Yang pertama, asam kuat basa kuat. Yang kedua, asam kuat basa lemah. Yang ketiga, asam lemah basa kuat. Yang keempat, asam lemah basa lemah. Yang kelima, basa kuat garam dari basa lemah. Yang keenam, asam kuat garam dari asam lemah. Yang terakhir yaitu contoh kasus perhitungan kadar dan cara memperolehnya. Sebanyak 250 mg serbuk yang mengandung asam salisilat yaitu Bm sama dengan 138,12 ditimbang seksama dilarutkan dalam 15 ml etanol 95% yang telah dinetralkan terhadap merah fenol LP 6,8 sampai 8,4. Selanjutnya ditambahkan 20 ml air dan dititrasi dengan NaOH 0,1 N menggunakan indikator merah fenol. Sampai terjadinya titik akhir titrasi dibutuhkan NaOH 0,1 N sebanyak 12,56 ml. Berapakah kadar asam salisilat dalam serbuk di atas? Untuk penyelesaiannya yaitu V titran sama dengan 12,56 ml atau 0,01256 liter. Untuk N titran yaitu 0,1 N, berat sampel yaitu 250 mg atau 0,25 gram, berat molekul sampel yaitu 138,12 gram per mol. Yang ditanyakan yaitu kadar sampel persen B per B. Untuk menentukan jawaban dari kadar sampel tersebut menggunakan rumus kadar sampel persen B per B sama dengan V titran kali N titran kali BE kali 100% dibagi berat sampel. Atau bisa juga menggunakan rumus kadar sampel persen B per B sama dengan V titran dikali N titran dikali berat molekul dikali 100% dibagi berat sampel dikali valensi. Untuk V titran yaitu 0,01256 dikali N titran yaitu 0,1 dikali berat molekul yaitu 138,12 dikali 100% dibagi berat sampel yaitu 0,25 dikali valensi yaitu 1 dan mendapatkan hasil 69,39148 atau 69,39% B per B. Itulah hasil presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.